Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mukul Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke dulur, kali ini akan saya tunjukkan cara setting kompresor ya. Di sini ada kompresor Soundqueen ya, tipe ini ya, tipe CM 2600L ya. Ini sama saja lor, sama persis sama DBX ya. Untuk menu pengaturannya, knob maupun tombol sama persis dengan DBX 166XL ya. Di sini knob pertama ada threshold, release. Ini gate ya, ini bagian gate ya, threshold sama release. Ini ada yang tanda kotaknya, ini gate ya. Dan ini kompresor ya, ada threshold, ratio, attack, release, output gain, dan ada limiter ya. Oke, saya jelaskan satu persatu fungsi kegunaan knob dan tombol. Oke, nggak pakai lama, langsung ke menuju tutorialnya ya. Oke, knob pertama ada knob threshold ya. Threshold ini bagian gate ya. Ini kalau kita besarkan artinya mati ya, bisa mati atau meminta signal yang lebih besar daripada yang ini ya. Contoh ya, mati kalau kita besarkan. Kalau kita kecilkan hidup lagi, untuk suaranya lampunya ini mati. Kalau kita besarkan di knob pertama ini threshold, suara mati, lampunya hidup ya. Contoh, saya ulangi sekali lagi. Nah, ini maksudnya membutuhkan signal lebih besar lagi agar bisa hidup kembali ya. Saya besarkan di mixernya ya. Contoh sekali lagi ya. Nah, ini hidup kembali ya. Kalau signal kecil, agak kecil, mungkin mati dan lampunya hidup ya. Dan di knob nomor 2 ini, knob nomor 2 ini kecepatan menyambar atau seberapa cepat kompresor mau mati ataupun ini adalah kecepatannya untuk memulai menuju ke keadaan mati ya. Kalau gini lambat, mati tapi lambat ya. Kalau ini mentok ke kanan ya, semakin ke kanan semakin lambat ya. Bisa dilihat contoh, ini menuju mati, lampunya hidup semua. Ini lambat ya kalau ke kanan ya. Kalau ke kiri cepat, contoh ya. Nah, oke, bisa dilihat ini sangat cepat sekali. Oke, di sini fungsinya untuk apa, Bang? Oke, saya jelaskan ya. Ini fungsinya untuk menghilangkan noise lor. Bila musik kita tidak ada sinyal maupun volume di master mixer kita kecilkan, ini dalam keadaan menutup ya. Untuk pengaturannya di sini kita ambil yang standar saja. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Dan untuk kecepatannya standar saja. Jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan ya. Standar saja ya. Kalau keadaan mixer kita tutup, ini pemasangannya saya jelaskan ya, dari mixer langsung ke kompresor kemudian ke equalizer ya. Oke. Kalau kita kecilkan biasanya noise di mixer akan muncul ya. Jadi untuk kompresor ini menyaring atau memfilter noise setelah mixer ya. Kalau pemasangannya seri ya, mixer, kompresor, equalizer, crossover ya. Jadi untuk menghilangkan noise di area mixer saja ya. Tidak bisa menghilangkan noise di area equalizer maupun crossover ya. Karena pemasangannya kompresor ini nomor 2 ya setelah mixer ya.
pokoknya menghilangkan noise di inputnya ya, di input sebelum menuju ke sini ya. Jadi kesimpulannya menghilangkan noise di mixer saja lor. Oke, untuk kedua tombol mungkin sudah jelas. Oke, kalau ini ke kanan membutuhkan signal lebih banyak lagi ya. Kita gunakan jam 9 sampai jam 10 saja ya kalau pemasangan seri ya. Oke, ini untuk kecepatannya, untuk menyambar sinyal agar mati, bisa dipercepat dan bisa diperlambat ya untuk kecepatannya ya lewat knob ini ya. Oke. Kemudian ada lagi tombol ini ya, SC enable. Ini berhubungan tombol yang ada di belakang ya. Oh, bukan tombol ya. Ini sangat berhubungan erat dengan jack toa itu ya, jack sunduk ataupun jack toa yang ada di belakang. Ini fungsinya buat sidechain ya. Sidechain maksudnya pengendalian kompresor ini mengambil signal yang diumpankan di jack belakang sidechain tadi ya, dengan menekan tombol ini ya. Itu pembahasannya lebih rumit lagi lor. Jadi pengetahuan kompresornya digerakkan jacknya lagi, gitu maksudnya ya. Kemudian ada tombol kontor ini untuk menebalkan suara ya. Apabila kompresor sudah bekerja mengambil sinyal banyak, kita tombol ini, suara pun berubah agak menjadi tebal ya. Bukan tebal di area bass ya, di mid bisa tebal, di high juga bisa tebal ya. Low kontor ya. Kemudian ada ini ya, tadi ini area gate ya, sekarang area kompresornya ya. Area kompresornya ya, ada threshold sama ratio ya. Oke, saya kasih sinyal lebih keras lagi supaya terlihat. Kalau ini tombol threshold ini terlalu gini, ini terlalu banyak mengompres lor. Ini bisa dilihat tulisannya signal min 40 dB sudah menyambar kompresornya. Artinya suara semakin pelan ya. Suaranya menuju ke lampu ini ya. Bisa dilihat dihidungkan lewat lampu ini ya. Oke. Kalau 0 gini 0 dB, suara 0 dB sudah menyambar. Ini min 10 sudah menyambar ya. Kalau gini sangat banyak suara yang hilang, yang keluar di speaker maksudnya. Kalau gini tidak mengompres ya. Kalau gini tidak mengompres. Oke. Dan selanjutnya ada tombol over isi ya. Ini pengambilan kompres lutut keras maupun lutut halus ya. Maksudnya pengambilannya secara halus maupun secara keras ya. Ini agak susah dijelaskan lor, sulit ngomongin lor. Lanjut di knob perbandingan ini ya, ratio ya, bisa dilihat ratio. Ini maksudnya ada tulisan 2:1 ya. Saya jelaskan di sini ya. 2:1 maksudnya contoh signal yang diumpankan 2 dB keluar cuma 1 dB ya, separuh ya. Ataupun contoh lagi signal 20 dB keluar cuma 10 dB ya. Kalau kita arahkan ke kiri tidak mengompres lor. Karena di sini ada tulisan 1:1 ya. Artinya signal yang diumpankan 1 dB, output juga 1 dB ya. Misalkan kita mentokkan ke kanan, ya untuk knobnya ya. Ini perbandingannya sangat banyak ya. Bisa dilihat 1:8 di sini. Artinya signal yang masuk 8 dB, outputnya cuma 1 dB lor. Bisa dilihat dengan tanda lampu ini ya. Oke. Kalau lampunya semakin banyak, artinya suara yang di loudspeaker semakin pelan, di lampu semakin banyak yang menyala ya. Kalau gini semakin sedikit yang menyala, kalau gini semakin banyak ya.
atau kita besarkan di mixer, semakin banyak lampunya semakin pelan di loudspeaker ya. Bisa dilihat kalau kita arahkan ke kiri di loudspeaker semakin besar, di lampunya semakin sedikit ya. Oke, bisa didengar. Kalau gini semakin keras ya, semakin ke kanan suara semakin pelan, lampu semakin banyak ya. Oke, jadi knob rasio ini sama threshold ini kita ukur saja standar. Ini juga boleh, buat vokal 4:1 juga boleh, agar suara standar saja, bisa standarnya, sehingga dibuat keras melalui mikrofon suara akan tidak over ya, karena sudah terbuang di lampu ini ya. Biasanya saya menyetingnya buat vokal 4:1 sama ini min 20 sampai min 10 ya kalau saya ya. Oke, selanjutnya untuk tombol ini auto ya, ada knob attack maupun rilis ya. Ini kalau kita tekan auto, tombol keduanya tidak berfungsi ya, artinya kompresor bekerja secara otomatis ya. Kalau saya buat vokal saya tekan auto ini lor, jadi saya tidak memfungsikan attack release-nya ya, saya buat auto saja ya. Oke, ini bisa untuk setting untuk drum, bisa diatur pengawinannya, attack maupun rilis tinggal diatur dengan mematikan ini ya. Kalau ini auto tidak fungsi ya, jadi kalau kita menyetel drum kita matikan ini dan kita putar-putar ini menyesuaikan sumber suara ya. Oke, kalau saya buat vokal saya hidupkan buat auto ya. Kemudian output gain lur. Untuk output gain ini fungsinya untuk menambah suara ya. Setelah kita kompres suaranya melemah, biasanya akan melemah lur, tidak ada tenaga ya. Kita bisa menambahnya lewat output gain ya, dengan cara bypass ini ya. Ini bypass artinya sinyal tidak melalui kompresor, melewati saja antara mixer sama langsung ke equalizer ya, karena di tombol ini hubungannya mengoneksi secara langsung antara in sama out di output kompresor ya. Jadi kalau ini menyala merah itu sama saja mixer langsung ke equalizer ya, tanpa melalui kompresor ya. Jadi kita membandingkannya sebelum dikompres ini menyala, sama kita masukkan kompresor dengan melepaskan tombol ini ya. Kalau agak pelan kita tambah gainnya secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau buat mikrofon biasanya sangat mudah feedback lor. Oke, dan kemudian ada limiter ya. Limiter ini fungsinya untuk meng-cut ya, fungsinya hampir sama dengan kompresor tadi ya, cuma pengaturannya cuma satu knob saja lor. Kalau gini kita kecilkan, ngelimit ya, biasanya menunjukkan di lampunya ya, dengan menyala ya, seperti ini ya. Meskipun kita keraskan di mixer, kalau lampu di sini sudah nyala tidak bisa besar di loudspeaker ya, atau tidak besar suara yang diumpankan ke equalizer karena tertahan di knob limiter ini ya. Ini saya besarkan mixernya 1/4, ini separuh, ini 0 dB, suara tidak semakin keras ya, malah ini semakin sering menyala ya kalau suaranya terlalu banyak yang diumpankannya, karena limiter sudah bekerja ya. Kalau kita arahkan ke searah jarum jam, suara semakin keras ya di loudspeaker ya. Lampunya bisa berkedip ataupun mati ya. Oke, saya buktikan. Oke, lampunya mati. Ini tidak melimit ya artinya ya. Artinya tidak melimit ya. Kalau gini sudah melimit
ataupun mengerim ya, bahasa cangkruan ada rimnya ya. Oke, suara cuma krepek-krepek over. Kalau kompresor semakin baik mungkin suara tidak over, hanya tetap, karena ini kompresornya seperti ini ya, agak ada distorsi ya. Oke, ini suara sangat keras lur. Oke, mungkin sudah paham untuk teman-teman fungsi tombol yang ada di kompresor Soundqueen CM2600 ini, ataupun di kompresor DBX 166SL sama saja, fitur maupun tombolnya sama persis lur ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, sedikit penjelasan tentang kompresor kit ini dari Soundqueen. Mudah-mudahan membawa manfaat. Sekian dulu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.